How many? There's too many. I got you! I got you! I really don't know. No! Halo netizen tercinta, kopi masih ada. How are you today? Semoga baik dan sehat selalu di masa pandemi ini. Untuk menemani waktu santai dan pencarian jodoh buat para jombloholik, kali ini saya akan menceritakan atau mereview sebuah film yang keren dan menegangkan. Film bergenre action. Film ini berasal dari negara Tiongkok yang rilis pada Mei 2021. Film ini diperankan oleh Liu Shibo sebagai Malong, Suki Wang sebagai Hana, dengan judul Special Ops Desert Eagle. Film ini menceritakan sekelompok tentara bayaran yang ditugaskan untuk membebaskan seorang jurnalis wanita yang mana doi menyimpan rahasia berupa video human organ trafficking atau penjualan organ manusia. Banyak adegan-adegan seru dan haru yang sangat menguras emosi. Dengan pasang kuda-kuda ala kadarnya dan berteriak semangat 3 kali, inilah kisah. Diawali di sebuah dataran rendah berbukit berbatu. Nampak Hana disandera dan dipaksa memberikan informasi tentang video penting. Kemudian datanglah sekelompok tentara bayaran yang diketuai oleh Michael, yang mana tentara ini ditugaskan untuk membebaskan Hana dengan pergerakan ala militer tingkat tinggi. Komandan Michael memerintahkan Son untuk melakukan pengintaian lawan dengan mini drone helikopternya. Kemudian disusul Sasa, seorang sniper wanita, sedang melakukan observasi wilayah dengan senjatanya. Dari informasi yang diperoleh dari Son dan Sasa, Malong yang seorang pendekar ditugaskan menyusup masuk ke dalam rumah penjahat tempat Hana ditawan. Dengan gerakan super gesit dan super keren, Malon bergerak dan terjadilah adegan pertempuran di ruang penyekapan Hana. Where is your partner? Huh? Sexy buddy. Tembakan di ruang penyekapan itu mengagetkan para penjahat dan terjadi pertempuran yang lebih besar. Sang sniper pun mulai beraksi. Bidikan yang sangat fokus itu pun mampu melumpuhkan lawan. Kemudian tanpa saya duga dan para tentara juga tidak menduga, ada sebuah tank muncul menyerang mereka dengan brutal. Dengan aksi yang sangat apik dan menegangkan, akhirnya sang sniper mampu melumpuhkan penembak yang ada di tank dan Malon meledakkan tank dengan sangat-sangat epik. 萨莎，我要跳了！给我5秒3秒。快了。 Akhirnya mereka mampu meloloskan diri dan membawa Hana pergi. Nampak di scene lain, Kamoya, seorang komandan penjahat besar, inilah orangnya, sedang emosi dan mengeksekusi salah satu anak buahnya. There's too many. I really don't know. Boss. How many? No! Berpindah scene di tentara bayaran, sesampainya di perbatasan dengan pemandangan yang cukup indah, kendaraan mereka tiba-tiba mengalami kerusakan pada bempernya yang kepanasan kemudian mogok. Tak berselang lama Hana terbangun dan dengan sedikit kebingungan atau linglung, Hana mulai berusaha mengontrol diri dan bertanya ke tentara-tentara itu. 我们是受国际记者协会委托救你回去的。你们是谁？ Akan tetapi hal yang tidak enak dilontarkan oleh Hana bahwa dia harus kembali untuk menemui Dr. Cooper agar bisa mengambil rekaman itu. Dan di sini Hana bercerita rekaman penting itu adalah rekaman kejahatan human organ trafficking yang didapatkan Hana 2 minggu yang lalu ketika Dr. Cooper menelpon dan menginformasikan bahwa terjadi penjualan organ manusia. Kemudian Hana mengambil rekaman kejahatan itu. Setelah selesai Hana bercerita, kemudian sempat terjadi penolakan oleh Haris, sang tentara Bengal, karena dengan kembali artinya bayaran dia akan tertunda dan tidak sesuai dengan perjanjian awal.
Setelah Michael berkoordinasi dengan komando pusat, akhirnya diputuskan mereka harus kembali ke desa Dhaka untuk menemui Dr. Bashar, yang mana Dr. Bashar adalah orang yang menyembunyikan Dr. Cooper. Dan hal ini karena sebenarnya misi mereka adalah membawa Hana dan video penting itu. Our objectives request to take her back. 既然你们不愿意带我回去，那我就 Video. That is actually the purpose of Hammer's. 谢谢。 Where's your source? Setelah kendaraan selesai diperbaiki, mereka bergegas menuju ke Dhaka. Setelah beberapa saat, mobil itu pun mogok kembali. Out and walk. Dan mereka akhirnya berjalan sikil alias jalan kaki ke desa Dhaka. Sesampainya di Dhaka, mereka mulai merangsek masuk dan menemukan seseorang yang disebut Dr. Bashar. Belum beberapa lama, serangan dari para penjahat itu pun tiba. Dimulai dari penyelamatan terhadap Zhu dengan dramatis yang meninggalkan luka goresan pada lengan Sasha dan pertempuran dengan pasukan lain. When we're waiting. Guns! No! Good! No one! Dengan mudah mereka melumpuhkan semua musuh-musuh itu dan akhirnya mereka beristirahat ke rumah Dr. Bashar. Beberapa saat kemudian mereka diajak menemui Dr. Cooper. Calm down. Move! Dan Dr. Cooper menyerahkan rekaman itu ke Hana, kemudian Michael memerintahkan Son untuk mencari sinyal dan menghubungi helikopter penjemput. Sempat terjadi perkelahian antara Son dan Haris. Hal ini karena Haris merasa jengkel pada penyelamatan pertama, Son tidak menginformasikan bahwa ada tank yang akan muncul. Kemudian datanglah Michael mendamaikan mereka. Sempat terjadi perdebatan antara Michael dan Haris, yang memang pada saat itu Son tidak tahu bahwa ada tank yang siap menyergap mereka. I'm in charge, and if you don't like it enough, you're free to go. Nampak Haris sakit hati dan menyimpan dendam atas ucapan Michael. Di sisi lain, Kamoya mendapat laporan bahwa anak buahnya dilumpuhkan oleh tentara-tentara bayaran itu. Seketika Kamoya menggerakkan seluruh pasukan dan meminta agar helikopter penjemput yang akan datang dihancurkan, dan akhirnya Approaching the target zone. Clarks, this is Indigo. Delhi pun jatuh berantakan. Tentara-tentara itu pun bersiap dan terlihat iringan pasukan Kamoya mendekat. Pertempuran tak terelakkan. Pasukan Kamoya dengan sadisnya menembaki siapapun yang terlihat, tak terkecuali ayah Zhu, yaitu Dr. Bashar, yang langsung dieksekusi oleh Kamoya. Does it hurt? Selang beberapa saat, keberadaan tentara itu diketahui dan terjadi pengejaran pertempuran yang sangat dahsyat. Sampai pada titik di mana pasukan Kamoya habis dieksekusi oleh tentara-tentara bayaran dan menyisakan Kamoya sendiri yang sedang berduel dengan Haris, tentara bengal itu. Dengan keahlian khusus akhirnya Haris mampu menaklukkan Kamoya. Akan tetapi di sini Haris lemah dengan bujukan Berlian yang begitu banyak dan mulai merencanakan pengkhianatan terhadap Michael. It's still all mine. This. You can get much more. Mereka pun berpisah dengan Hana dan penduduk. Mereka bergegas membawa Kamoya dan Hana serta Cooper dengan dua mobil terpisah. Akan tetapi sampainya di sebuah jalur sepi di tengah perbukitan tandus, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Malong mengalami kerusakan. Setelah dicek ternyata mobil itu terlihat disabotase. Captain, the peb was caught. What? Our vehicle is dead. Kecurigaan mulai muncul dan benar saja. Haris berkhianat bersama Kamoya, membunuh Michael sang komandan dan Dr. Cooper. Tak lama kemudian Haris keluar kendaraan dan membunuh Son.
dan melempar granat ke arah Sasha dan Malong. Kemudian mereka membawa Hana pergi agar Hana memberikan video itu. Malam hari di kediaman Dr. Basar, Sasha dan Malong nampak sudah pulih dan dengan semangat dan dendam membara, akhirnya memutuskan untuk pergi menyelamatkan Hana. Setelah selesai melakukan pemakaman Michael dan Dr. Cooper, mereka pergi dengan mengendarai kuda supaya baik jalannya. Kayak lagu masa lalu ya. Kembali ke markas Kamoya yang sedang menginterogasi Hana dengan sangat-sangat garang, baru disadari ternyata Hana membawa GPS tracker yang mana hal ini memudahkan Malong untuk menemukan Hana. Dan benar saja, ketika Kamoya keluar terlihat semua pengawalnya tewas. Dan tiba-tiba pistol Malong tepat menempel di jidat Kamoya. Mereka pun saling sandera. Dan dengan mental pengkhianat, Haris langsung mengeksekusi Kamoya dengan gerakan one step closer. Hana yang melihat Haris lengah, melempar berlian ke wajahnya. Sasha dan Malong dengan cepat menyerang Haris. Akhirnya Haris melarikan diri dengan mobil dan Malong langsung bergerak melakukan pengejaran. Dengan aksi kejar-kejaran dan saling senggol layaknya film Tokyo Drift, akhirnya mereka melakukan adegan menegangkan. Mobil saling tabrak dan berlanjut di pertarungan terbuka. Dengan semangat dan dendam membara, Malong berjibaku dengan ganas dan sangat memukau. Akhirnya mampu melumpuhkan Haris yang diakhiri dengan ledakan kendaraan. Dan pada akhirnya Haris tewas. Di akhir film mereka mendatangi zoo untuk bersungkeman dan mengucapkan say hello. Akhirnya film pun usai. Film ini merupakan film kisah nyata dari wawancara di negara Irak kepada seorang gadis kecil dan beberapa penduduk. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah, pertama, jangan takut berkata benar meskipun resikonya adalah nyawa. Yang kedua, seorang pengkhianat sangat menakutkan dibanding musuh itu sendiri, maka waspadalah. Yang ketiga, tetap cool agar jombloholik cepat berpindah tempat menjadi couple-holik. Dan terakhir, tetap rajin berolahraga agar mampu membela yang lemah. Akhirnya, tanpa panjang kata dan warna-warni, kami akhiri cerita ini dengan mengucapkan salam perpisahan dan undur diri.